Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang kami cintai, yang kami banggakan. Pada pertemuan kali ini, Pak Najib akan menerangkan tentang materi tentang sujud sahwi. Materi pendidikan agama Islam Budi Pekerti kelas 7 di semester Gasal. Anak-anakku yang kami cintai, yuk kita langsung kepada materi tentang sujud sahwi. Jadi di materi kelas 7 ini, di bab 4 itu menerangkan tentang macam-macam sujud. Jadi yang pertama itu ada sujud sahwi, dan sujud tilawah, dan sujud syukur. Jadi di semester Gasal ini, anak-anak akan kita kupas tuntas tentang materi tentang sujud. Yang pertama adalah sujud sahwi. Ya. Baik, anak-anak, kita lanjut. Macam-macam sujud. Jadi macam-macam sujud, mulai dari pengertiannya, hukumnya, dan sebab-sebabnya. Berbicara mengenai sujud ini, biasanya kita hanya terpaku dengan ibadah sholat saja. Ya. Namun, sering kita berjumpa dengan orang yang mana tidak dalam keadaan sholat melakukan ibadah sujud ini. Artinya, selain di dalam ibadah sholat, ternyata ada macam-macam sujud yang kita semua dianjurkan untuk melakukannya. Hal tersebut dilakukan sebagai bukti atas ketaatannya sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sujud yang dilakukan tersebut tentunya juga mempunyai nama dan pengertian yang berbeda pula dengan sujud yang lainnya. Nah, jadi sujud tidak hanya di sholat saja, kesimpulannya ya, ada sujud macam-macamnya, ada tadi yang saya sampaikan, ada sujud cawi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Oke, baik, kita akan jelaskan yang pertama, ya, kita ada sujud sahwi. Ya. Sujud sahwi. Lafaz syahwi atau syahwun menurut Kamus Bahasa Arab mempunyai arti lupa, lalai, atau bisa juga lengah. Sedangkan menurut istilah adalah adanya sesuatu, baik itu bacaan, baik itu gerakan, yang terlupakan ketika melaksanakan sholat. Artinya, sujud ini dilakukan ketika ada seseorang yang sedang berada dalam kondisi sholat, kemudian ada yang dilupakannya. Hal ini bisa diakibatkan karena kurangnya konsentrasi, sehingga membuat dirinya lupa atau lalai. Atau memang adanya keterbatasan dalam berkonsentrasi. Jadi biasanya kalau sholat itu kan ya konsentrasinya mikir ke sana ke sini ya, apalagi anak-anak muda gitu. Selanjutnya, apa sih Pak sebab-sebab yang kita melakukan sujud sahwi? Jadi nanti ada sebab-sebabnya. Apa Pak jika nanti kita lalai atau lupa? Jadi seseorang atau yang sedang melakukan sholat, ya, atas ragu-ragu atas bacaan dan gerakan jumlah rakaatnya yang sedang dilaksanakan, ketika lupa maka kita disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Nah, hukumnya apa Pak hukumnya? Hukumnya sunnah. Walaupun sunnah, tapi alangkah pantasnya untuk dikerjakan. Sebab-sebab melakukan sujud sahwi. Nah ini nomor 1, lupa atau ragu akan jumlah rakaat yang tengah dilakukan ketika sholat. 2, lupa dalam melakukan sunnah abu'ad, tasyahud atau tahiyatul awal. Yang ketiga, lupa membaca doa kunut bagi seseorang yang meyakininya. Kalau kita warga Nahdien, Nahdlatul Ulama, kalau sholat subuh, ya kok lupa membaca doa kunut, maka disunahkan untuk melaksanakan sujud sahwi. Kemudian
Yang keempat, lupa menempatkan bacaan sholat atau rukun qauli yang bukan pada tempatnya, seperti membaca surat Al-Fatihah ketika dalam posisi sujud. Nah, tahu-tahu sujud yang dibaca enggak apa namanya tasbih, tapi malah membaca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Nah, ini biasanya konsentrasi sholatnya itu buyar sehingga yang enggak dibaca enggak lafal sujud malah membaca surat Al-Fatihah. Yang kelima adalah lupa dalam melakukan jumlah gerakan sholat rukun fi'li sehingga menjadi kurang atau berlebih dalam melakukannya, seperti rukuk ya dilakukan 2 kali, sujud dilakukan hanya sekali. Nah, inilah biasanya konsentrasi sholat itu ketika kita sedang apa ya sibuk atau apa atau gerusa-gerusu. Nah, ini jadi kita tidak konsentrasi dalam melaksanakan sholat. Pak Najib mau tanya ini ya, hadis tentang sujud sahwi. Ya, Pak Najib akan sampaikan. Kenapa sujud sahwi itu sunnah dilaksanakan? Dasarnya itu adalah hadis tentang sujud sahwi yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Abu Dawud. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'idil Khudri. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza syakka ahadukum fi sholatihi falam yadrikam shalla salatan am arba'an falyatrahil syakka wal yabni ala mastayfan thumma yasjudu sajdataini qabla ayyusallima fa in kana shalla khamsan syafa'na lahu salatahu wa in kana shalla itmaman li arba'in kanata targhiman lisyaitan. Yang artinya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila di antara kamu sekalian mengalami ragu dalam melaksanakan sholatnya, yakni tidak tahu berapa rakaat ia melaksanakan sholat 3 atau 4 rakaatkah, hendaklah ia hilangkan keraguan itu dan teruskanlah sholatnya itu menurut rakaat yang diyakininya. Kemudian bersujudlah 2 kali sebelum salam. Adapun jika ada yang telah sholat 5 rakaat, maka hal itu telah menggenapkan sholatnya, dan jika ada yang telah sholat dengan sempurna sebanyak 4 rakaat, maka yang demikian itu adalah menjadi penghampa bagi setan. Hadis riwayat Abu Dawud. Ini dasarnya ya, dasar dari tentang dalil sujud. Cara sujud sahwi, ya. Nah, jadi anak-anak harus menghafal cara sujud sahwi. Jadi sujud sahwi ini ada lafalnya. Subhanamal layanamu wala yashu. Cara sujud sahwi yang pertama adalah setelah membaca tahiyat akhir, jangan salam lebih dulu. Bersujudlah kembali dengan membaca takbir. Dilanjutkan dengan membaca tasbih sebagai berikut. Subhanaman layanamu wala yashu. Saya ulangi lagi. Subhanaman layanamu wala yashu. Maha suci Allah, zat yang tidak tidur dan yang tidak lupa. Yang ketiga, kemudian takbir untuk kembali seraya membaca doa, duduk di antara 2 sujud. Yang keempat, kemudian sujud kembali dan membaca bacaan seperti yang dilakukan dengan sujud sahwi yang pertama. Kemudian duduk kembali dilanjutkan dengan salam. Itu tata cara sujud sahwinya. Jadi kalau kita lupa, ya jangan salam dulu. Memang kita lupa membaca doa kunut, jangan salam dulu. Ya, jadi bersujud kembali dengan membaca takbir. Ini saya simulasikan gambar peragaan cara sujud sahwi. Ya. Yang pertama, ketika yang dilakukan sebelum salam. Ini
Jadi posisi kaki adalah sudah tahiyat, ya. Yang kedua ini langsung melaksanakan sujud dan membaca subhana man la yanamu wala yasu. Yang ketiga, duduk di antara dua sujud. Ya, duduk di antara dua sujud, kemudian bertakbir, Allahu Akbar, bersujud. Kedua, membaca tasbih lagi, subhanaman la yanamu wa la yasu. Bangun dari sujud, kemudian tasyahud akhir, dan diakhiri dengan salam. Jadi, anak-anak semuanya bisa memahami terkait dengan peragaan tata cara sujud sahwi. Terima kasih. Allahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.